Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6, yang mana kita masih di jilid 6A tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas soal di tema 1 sub tema 2 ya. Jadi yang bahasan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke adik-adik sekalian, untuk kali ini di tema 1 subtema 2 kita masuk di pendamping pembelajaran 2 ya. Pendamping pembelajaran 2 itu ada di halaman 33. Nah, untuk pendamping pembelajaran 2 dimulai dengan muatan pelajaran PPKN KD 3.1, yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila ya. Sila keempat Pancasila itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ya, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng ya. Nah, dari sila keempat ini ada banyak makna ya yang terkandung. Nah, diantaranya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini adalah makna dari sila keempat. Jadi pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, untuk mencapai dengan cara apa? Dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah sendiri pengertiannya adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah ya. Jadi sila keempat ini mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang ada. Nah, di sini nilai apa saja yang terkandung dari sila keempat Pancasila? Nah, di sini ada beberapa ya. Di antara yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, kira-kira contoh pengamalan sila keempat itu apa aja di sini ya? Contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila ini. Ada musyawarah warga untuk mengadakan kerja bakti ya. Jadi dimusyawarahkan terlebih dahulu supaya didapatkan kesepakatan kira-kira kerja baktinya seperti apa. Kemudian ini ada juga diskusi kelas bersama teman sekelompok. Ini juga bisa ya. Ini juga mengandung makna dari sila keempat, yaitu dengan cara melakukan diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di sini ada keterampilan kinerja praktek. Kita diminta untuk menganalisis penerapan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ya. Diminta membuat kelompok, kemudian membaca sebuah cerita dengan seksama. Kita lihat adik-adik kira-kira ceritanya seperti apa. Nah, ini ada cerita di keluarga Jonas ya. Jadi memelihara kucing. Jonas ingin memelihara kucing di rumah. Ayah dan ibu mengizinkan Jonas memelihara kucing. Akan tetapi, kakak Jonas tidak menyukai kucing karena takut kucing tersebut akan mencakarnya. Jonas merasa bingung. Ia menceritakan hal itu kepada ayah dan ibunya. Akhirnya, ayah, ibu Jonas dan kakak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayah mengusulkan Jonas tetap boleh memelihara kucing, tetapi kucing tersebut tidak boleh masuk ke dalam rumah. Kucing Jonas akan dibuatkan kandang di samping rumah. Jonas dapat bermain dengan kucingnya, tetapi tidak boleh membawanya ke dalam rumah. Kakak dan Jonas setuju dengan usul ayah.
Seluruh anggota keluarga puas dengan keputusan itu. Nah ini ya, ceritanya Jonas ingin sekali memelihara kucing, tetapi walaupun ayah dan ibunya setuju, tetapi kakak dari Jonas tidak mau. Karena apa? Karena takut dicakar oleh kucing. Nah, akhirnya dilakukanlah musyawarah dan ayah memberikan usul bahwasanya Jonas boleh memelihara kucing, tetapi dipeliharanya di luar rumah. Nah itu adalah salah satu contoh musyawarah yang menghasilkan mufakat. Jadi tidak ada yang dirugikan ya adik-adik. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama kelompokmu ya, karena di rumah mungkin bisa didiskusikan dengan orang tua ya. Yang A, apa saja sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila berdasarkan bacaan tersebut? Nah, di sini udah saya tuliskan ya adik-adik, kira-kira sikap yang sesuai dengan sila keempat ya. Oke, ini di sini udah saya tuliskan. Yang pertama, musyawarah yang dilakukan oleh ayah, ibu, Jonas dan kakaknya untuk menyelesaikan masalah. Itu sesuai sila keempat ya, dengan melakukan musyawarah. Kemudian, ayah memberikan usul saat musyawarah ya, memberikan usul itu juga sesuai dengan sila keempat. Kemudian, seluruh anggota keluarga puas dengan keputusan yang diambil. Ini juga sesuai dengan sila keempat ya, berarti keputusan yang diambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Itu ya adik-adik sekalian untuk yang pertanyaan A. Kemudian pertanyaan yang B, apa yang mungkin terjadi jika Jonas dan kakaknya tetap memaksakan kehendaknya masing-masing? Nah ini misalnya Jonas memaksa ingin memelihara kucing, sementara kakaknya takut dicakar kucing. Akibatnya apa? Kalau saling memaksa akan terjadi perselisihan. Ini untuk yang B ya. Kemudian lanjut untuk yang bagian C, bagaimana pendapatmu tentang sikap ayah? Nah, sikap ayah itu gimana? Nah, sikap ayah tadi sudah adil dan bijaksana karena sudah memberikan penyelesaian ya untuk kedua-duanya. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kita perlu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat? Nah, agar apa? Agar tercapai kesepakatan bersama dan terhindar dari perselisihan. Ini ada di sekalian untuk yang nomor 3. Kalau mau disalin bisa di pause. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diskusikan juga 3 contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nih contohnya misalnya musyawarah keluarga untuk mengatur kegiatan liburan. Nah itu juga contoh penerapan sila keempat ya. Kemudian ada lagi misalnya musyawarah menentukan ketua kelas. Kemudian yang ketiga misalnya mengajukan usulan saat berdiskusi kelompok. Ini adalah contoh pengalaman ya, atau perilaku yang sesuai dengan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, tuliskan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pengalamanmu, kalau tadi contoh di kehidupan sehari-hari ya, ini misalnya pengalaman adik-adik sekalian sebagai siswa ya, tentunya di dalam kelas pasti ada pemilihan ketua kelas ya. Ketika ada pemilihan ketua kelas, saya ikut memilih salah satu calon ketua kelas, yaitu menyampaikan pendapat. Itu juga merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Oke, untuk matan pelajaran PPKN sudah kita bahas ya, karena ini untuk yang nomor 7 hasil diskusi diminta untuk dikumpulkan. Selanjutnya di sini ada muatan pelajaran SBDP tentang teknik-teknik pembuatan patung ya. Jadi pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Apakah itu bahan yang digunakan dari tanah liat, apakah patung itu yang digunakan dari batu atau yang digunakan dari kayu. Tentunya teknik yang digunakan berbeda-beda. Nah ini ada 4 buah teknik dalam membuat patung. Yang pertama adalah membujir. Nah ini biasanya untuk bahan yang dibuat dari tanah liat ya. Jadi teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah ini alatnya berupa bujir atau pisau sudip, bahannya tanah liat atau plastisin. Nah biasanya yang lunak-lunak ya. Kemudian teknik memahat, ini adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dibahat pada bahan yang digunakan.
biasanya bahannya itu terbuat dari kayu atau batu ya, jadi dikurang-kurangi ya seperti ini ya. Alatnya bisa pahat dan palu. Kemudian ada yang ketiga dengan teknik mencetak. Nah, teknik mencetak ini ada dua jenis, teknik cetak tuang dan cetak tekan. Nah, pembuatan patung dengan teknik mencetak ini biasanya menggunakan cetak tuang atau cor ya. Alatnya bisa cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian bahannya bisa semen, gips, fiberglass atau emas cair. Kemudian teknik yang terakhir adalah teknik konstruksi. Ini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu ya, dibuat kerangka, kemudian bisa direkatkan dengan lem atau mungkin bahan bangunan ya, mungkin bisa semen juga bisa ya, jadi dibuat kerangka. Nah, ini ya alatnya, rangka bangunan atau meja putar, kemudian bahannya dari tanah liat, plastisin, semen atau gips ya, seperti ini ya teknik konstruksi. Ini bisa dengan cetak ya, cetak tuang ataupun cetak tekan. Ini gambar untuk teknik memahat ya, bisa dari kayu, bisa dari batu lah. Ini adalah dengan teknik membutsir. Itu adik-adik sekalian. Kemudian untuk keterampilan kinerja praktek di sini adik-adik diminta membuat patung hewan, bisa ikan, amfibi ataupun reptilia ya. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Yang paling mudah biasanya menggunakan tanah liat ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya, bisa dilihat langkah-langkah pembuatannya, kemudian hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, mungkin untuk pendamping pembelajaran 2 di tema 1 subtema 2 saya cukupkan sekian ya adik-adik sekalian. Untuk pendamping pembelajaran 3 nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Saya rasa cukup sekian, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian adik sekalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.